sudah menghadirkan narasumber yang tentu sudah sangat expert dan bisa nanti memberikan solusi kepada Bapak Ibu atas masalah-masalah yang dihadapi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu terkait dengan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Alfat Hanifah Megawati, MPSI Psikolog atau biasa kita panggil dengan Kak Ega, dan beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Pajajaran Psikologi, kemudian melanjutkan gelar profesi dan psikolognya di Universitas Indonesia mengambil Adult Clinical Psychologist. Dan untuk work experience-nya juga sudah banyak di beberapa company, kemudian juga saat ini beliau praktik pribadi dan juga praktik di 3 generasi di Klinik Kemang Brawijaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan panggil Kak Ega. Selamat sore, Kak Ega. Sore, Kak Edit. Apa kabar? Baik, Kak Ega gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Edit gimana? Apa kabar nih parents? Banyak banget ya Kak Edit ya hari ini. Banyak banget. Iya cukup kaget. Saya pikir ibu-ibu yang datang ibu-ibu Kak Edit, tapi ternyata bapak-bapak juga datang. Luar biasa banget. Kita juga punya salah satu misi nih. Kita berharap dengan setiap ada ilmu-ilmu sharing terkait dengan parenting itu bukan hanya ibu-ibu aja yang terlibat, tapi bapak-bapaknya juga punya awareness yang sama nih. Jadi supaya ibaratnya kita kalau menjalankan peran sebagai orang tua, kita juga bisa sejalan nih, karena kita punya pandangan yang sama, Kak Ega. Benar-benar. Karena kalau di ruang praktek itu biasanya bapak-bapak itu komplainnya ibu-ibu itu cukup membingungkan untuk ditebak gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ikut webinar ini selain bisa lebih paham tentang parenting, tapi juga kenapa sih perempuan juga cenderung lebih meledak atau punya emosi yang lebih sensitif ya. Kita udah dapat hint-hintnya nih kayaknya. Wah, ini kita perlu mendengarkan langsung, dan supaya nggak lama-lama ini kayaknya udah pada nggak sabar karena semuanya daftar, udah pada excited mau dengerin. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Ega. Saya screenshot dulu ya. Halo parents semuanya, terlihat ya. Ya, hari ini saya dikasih tema yang sangat menarik banget nih sama Kak Edit dan teman-teman, yaitu tentang parental burnout. Sejujurnya kalau ngomongin di ruang praktek, kebetulan saya handle di kasus dewasa, itu banyak sekali yang datang ke ruang praktek, keluhannya awalnya dari parental burnout pada perempuan. Tapi pada laki-laki ternyata kasusnya beda nih Kak Edit. Ternyata bukan parental burnout-nya yang mereka rasakan, tapi justru couple burnout ya gitu ya, karena istrinya burnout, suaminya jadi kena gitu ya, kena emosinya, akhirnya ikutan burnout juga. Nah di hari ini kita akan lebih melihat ya apa sih itu parental burnout, ciri-cirinya apa, dan bagaimana sih cara terhindar dari parental burnout ini. Nah saya mau cerita nih sedikit kasus ya biar teman-teman kebayang, mungkin teman-teman juga bisa sekalian berefleksi ya. Jadi ini adalah klien saya, usianya 32 tahun, seorang ibu. Jadi dia bilang gini, ketika saya bekerja, saya bisa mengenali apa ukuran sukses atau berhasil di sana, karena ada arahan dari atasan, KPI, dan sebagainya. Berbeda dengan mengasuh anak, katanya sulit sekali bagi saya merasa puas dengan diri saya sebagai ibu, dan ini yang membuat saya kerap merasa bersalah dan dipenuhi kekhawatiran. Apakah saya sudah menjadi ibu yang baik untuk anak saya? Dan hampir setiap hari saya menangis karena hal ini. Jadi ini salah satu kisah ya dari klien saya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini bisa merefleksikan dengan dirinya sendiri, apakah ada yang mengalaminya juga atau tidak. Kasus yang kedua, ini saya share sudah atas izin klien saya. Dia usianya 28 tahun. Jadi dia cerita bahwa dia sering berpikir bahwa mungkin anak saya akan tumbuh lebih baik tanpa saya. Saya sering kehilangan kontrol diri saya, memarahi, membentak, dan menghukum anak saya untuk kesalahan kecil. Setelahnya saya menyesal, tapi kemudian mengulangnya kembali di lain hari. Saya menjadi takut bahwa saya akan menjadi toksik bagi perkembangan anak saya sendiri. Nah, itu adalah dua kasus dengan dua background yang sebenarnya cukup sering muncul di ruang praktek gitu ya.
perasaan bersalah, perasaan mungkin saya nggak cukup mampu menjadi orang tua. Karena pada dasarnya menjadi orang tua itu mudah, tapi yang tidak mudah adalah melakukan pengasuhannya itu sendiri gitu ya. Di era digitalisasi seperti sekarang, sejujurnya kita terbantu untuk belajar banyak. Tapi di satu sisi terlalu banyak informasi membuat kita terexposure oleh sisi ideal yang ternyata sebagai manusia kita nggak selalu bisa ideal. Dengan kekurangan kita, keterbatasan pasangan kita, keterbatasan anak-anak kita, akhirnya ilmu-ilmu atau pengetahuan dari digitalisasi yang seharusnya bisa memperkuat kita, justru malah membuat kita lebih lemah dan cenderung merasa bersalah, gitu, frustasi ya. Nah, saya mau ajak parents di sini untuk kembali berefleksi. Coba parents track back ya ke masa lalu. Seperti apa sih saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya? Kebayang nggak waktu kecil parents di sini diperlakukan seperti apa oleh orang tuanya masing-masing? Kalau sudah kebayang, saya mau minta teman-teman parents untuk bertanya ke diri teman-teman, apakah aku dibesarkan dengan cara yang aku butuhkan? Jika dipikirkan dari sekarang, nah teman-teman bisa scan barcode. Saya pengen lihat di sini ada sedikit permainan kuesioner ya. Saya pengen lihat teman-teman jawabnya apa ya, kebanyakan ya. Coba bisa di scan barcode-nya, nanti tinggal di submit. Nah, bisa kelihatan tuh. Kebanyakan ragu atau tidak tahu. Oh tidaknya naik, ragunya naik, ya. Ragu atau tidak tahu, ternyata lebih banyak ragu atau tidak tahu. Menarik sekali ya. Memang ternyata banyak dari kita yang menduga-duga nih, sebenarnya saya nih sudah dibesarkan dengan cara yang tepat atau belum sih? Nah, sekarang saya mau minta lagi teman-teman untuk kembali berefleksi. Saya senang banget nih ngajak teman-teman berefleksi, karena manusia dewasa itu biasanya cara belajarnya nggak susah-susah, tapi dengan menelisik ke dalam dirinya sendiri. Orang tua seperti apakah saya? Nah, kebayang nggak nih hari ini saya bangun tidur, apa yang saya lakukan pertama kali kepada anak-anak saya? Apakah saya sudah marah? Apakah saya sudah memuji mereka? Apakah saya sudah memeluk, mencium mereka? Atau belum? Terburu-buru pergi ke suatu tempat, terburu-buru melakukan sesuatu. Teman-teman bisa flashback sehari ini, kira-kira orang tua seperti apakah saya? Orang tua yang cukup hangat, penuh dengan cinta, atau orang tua yang lebih banyak di area kontrol dan kedisiplinannya? Lalu saya mau ajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah aku membesarkan anakku dengan cara yang ia butuhkan? Saya pengen tahu, parents di sini sudah cukup yakin atau belum ya? Nah, sorry, saya harusnya scan barcode dulu ya. Silakan teman-teman scan barcode-nya dulu. Ya, kita lihat. Ragu, tidak tahu. Waduh, 100% nih, solid nih. Kak Edit nih, ragu dan tidak tahu nih kebanyakan ya. Nggak apa ada yang jawab iya gitu ya, Kak? Nah, ada yang tidak. Berarti ada yang cukup pesimis ya. Apakah aku membesarkan anakku dengan cara yang ia butuhkan? Coba saya masang lagi barcode-nya. Ya, kita lihat lagi. Oke, ternyata kebanyakan ada di tengah ya, tidak tahu. Dan ada yang tidak, tapi ada yang sudah cukup yakin ya. Alhamdulillah nih 16%-nya ada yang sudah cukup yakin dengan apa yang mereka lakukan. Baiklah. Kenapa sih saya bertanya hal ini? Ya. Ternyata apa yang terjadi di pengasuhan kita sebelumnya, apa yang diberikan oleh orang tua kita, itu berpengaruh dengan daya stres pada diri kita sebagai orang tua. Jadi,
walaupun kita merasa bahwa orang tua kita membesarkan kita dengan cara yang tidak cukup kita pikir kita butuhkan, tapi ternyata itu menjadi pattern yang cukup familiar pada kita, sehingga kecenderungannya kita mengulang pengasuhan yang tidak nyaman itu kepada anak-anak kita. Akhirnya dengan paparan pengetahuan di era yang sangat luar biasa ini sekarang ya, akses pengetahuan banyak, kita mengembangkan konflik di dalam diri kita. Secara otomatis saya menjadi orang tua saya, tapi secara rasional saya tahu bahwa anak saya tidak boleh diperlakukan seperti ini. Akhirnya konflik yang terus-menerus yang tidak bisa kita kelola membenturkan kita pada stres yang berkepanjangan. Dan inilah menjadi faktor resiko parental burnout ketika kita diasuh dengan gaya pengasuhan yang tidak cukup affectionate ya, tidak cukup hangat, tidak cukup suportif, sedangkan kita ingin menjadi orang tua yang cukup ideal untuk anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah sisi perfeksionis yang tinggi, gitu ya. Jadi seringnya ini adalah faktor-faktor resiko, artinya ketika kita punya ini, resiko kita menjadi burnout akan tinggi. Ketika kita mau jadi sosok yang perfeksionis, ibu yang baik, ayah yang hebat, gitu ya. Padahal ternyata tidak selalu seperti itu. Akhirnya kita stres, kita frustasi dengan apa yang tidak bisa kita capai dan kita kendalikan. Faktor yang ketiga adalah kurangnya dukungan sosial. Yang paling sering ini kalau di orang praktek adalah dukungan sosial dari pasangan, gitu ya. Jadi cukup sering, apalagi ibu-ibu nih mengeluhkan suaminya tidak mau cukup andil dalam pengasuhan. Padahal ternyata banyak penelitian yang mengatakan bahwa peran ayah itu sangat-sangat dibutuhkan dalam perkembangan psikologis anak sejak kecil ya. Nah, di satu sisi ayahnya sendiri juga bingung ya untuk bagaimana sih attach atau lekat dengan anaknya gitu, apalagi anaknya perempuan, dianya laki-laki, terbenturlah kebingungan. Akhirnya nggak saling sambut tuh, gayungnya nggak saling bersambut. Satunya istrinya minta dukungan, ayahnya bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya dukungan sosial tidak terbentuk dalam keluarga itu. Masing-masing mengalami burnout. Kemudian yang keempat yang cukup sering terjadi adalah ketika kita mempunyai anak berkebutuhan khusus atau anak dengan kesulitan belajar. Itu memang tantangan yang luar biasa bagi kita, parents yang punya anak seperti ini ya. Kemudian faktor yang kelima yang tidak saya tuliskan tapi cukup sering terjadi adalah ketika kita menjadi single parent gitu ya. Artinya beban pengasuhan ada besar di diri kita gitu. Maka itu akan meningkatkan risiko untuk burnout. Nah, ini penelitiannya sebenarnya kalau dari sisi wanita nih ya, karena di sini banyak wanita, jadi saya paparin aja ya wanita. Memang secara penelitian, wanita-wanita yang bekerja ini dan punya anak minimal 2, itu punya kecenderungan untuk mengalami stres yang tinggi 40% lebih besar dibandingkan wanita bekerja yang tidak seperti ini, yang tidak mempunyai anak minimal 2, gitu ya. Seringnya hal yang menjadi stres adalah konflik antara pekerjaan dan keluarga gitu ya. Jadi mereka harus memilih ya bekerja dan keluarga. Kenapa sih kok perempuan yang diteliti? Karena memang menariknya secara gender peran wanita itu porosnya adalah di rumah gitu ya. Jadi ketika kita bekerja kita dapat 2 tanggung jawab. Kalau bapak secara peran gender yang memang diakui oleh semua negara, kayaknya semua culture adalah ya bekerja gitu. Jadi dia bukan poros utama dari pengasuhan. Maka dari itu kenapa sih perempuan lebih banyak ya, lebih besar resiko untuk terdampak secara emosional ya terhadap pengasuhan karena adanya double peran ini ya. Tapi laki-laki juga tidak terbebas dari stres. Ketika istrinya stres seperti yang saya bilang, maka kecenderungannya dia akan melampiaskan pada suaminya. Akhirnya pada suami bukan parental burnout yang terjadi, tapi couple burnout gitu. Suaminya bingung, kenapa istri saya seperti ini? Kenapa istri saya tidak bahagia dengan saya gitu? Padahal mungkin istrinya mengalami parental burnout. Nah, katanya sebenarnya secara besar ya bahwa rating seseorang itu mungkin mengalami burnout itu bisa 2-12% dari populasi
dan itu besar sekali sih, angka ini besar sekali. Dan ketika parentnya mengalami burnout, maka bisa diprediksikan katanya anak itu kalau tumbuh gede itu pasti akan bermasalah di hal sosial kompetensi atau akademiknya dia. Jadi memang ini tugas kita ya parents ya, bahwa burnout yang kita alami saat ini ternyata tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi berdampak jangka panjang bagi anak ketika dia besar lagi gitu ya. Nah, sekarang kenapa sih pandemik itu meningkatkan burnout? Tadi Mbak Edith udah sedikit mengulik ya. Karena ternyata pertama, pandemik terjadi tanpa diduga-duga. Jadi kita shock, kita nggak punya persiapan apapun. Pun nggak pernah terjadi sebelumnya nih ada pandemik berkelanjutan seperti ini gitu. Jadi kita hadir di situasi yang kita sendiri nggak pernah mengantisipasi hal itu, nggak pernah mempersiapkannya. Ditambah lagi fasilitas yang biasanya kita jadikan acuan untuk membantu kita membesarkan anak kita seperti sekolah, daycare, itu tutup. Gitu ya. Terus ditambah lagi dengan kecemasan baru yang terkait dengan financial issue ya. Mungkin ada yang terdampak pengurangan gaji atau ada yang salah satu pasangannya kena layoff gitu ya. Ditambah lagi financial issue ini berdampak pada kompetisi dalam kantor nih, karena masing-masing pegawai takut mereka dianggap jelek dan bisa di-cut oleh perusahaan. Itu jadi beban banget bagi mereka. Mereka merasa bahwa adanya iklim kompetitif itu pada saat pandemik ini semakin meningkat, itu menambahkan stres. Belum lagi takut terinfeksi, belum lagi virtual learning. Nih, ibu-ibu di sini, bapak-bapak pasti setuju banget ya yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu tuh very stressful, apalagi kalau anaknya itu di bawah 8 tahun. Itu nggak bisa, yang namanya mantengin laptop sendirian itu mereka belum bisa gitu. Engagement-nya mereka terhadap sesuatu yang sifatnya virtual itu masih sangat rendah. Jadi mau nggak mau kita harus meluangkan porsi diri kita untuk menemani, untuk memberi pemahaman dan sebagainya. Belum lagi kita juga harus dihadapkan dengan normatifnya kita. Itu hal yang sangat tidak mudah bagi siapapun. Tidak hanya bagi parents, tapi orang-orang yang single juga kehilangan normal life, itu hal yang sangat sulit. Nah, apa sih sebenarnya parental burnout? Parental burnout itu didefinisikan oleh beberapa ahli dengan intensitas kelelahan yang berkelanjutan terkait dengan peran menjadi orang tua. Biasanya ketika orang tua ini mengalami burnout, mereka tuh punya ide-ide untuk melarikan diri. Aduh, kayaknya gue capek deh jadi orang tua. Seharusnya saya nggak punya anak dulu. Kenapa saya nikah terlalu muda gitu? Sehingga ada ide-ide untuk mendenial, menyangkal apa yang dia hadapi saat ini atau mencari peluang untuk melarikan diri. Nah, teman-teman jangan mispersepsi ya, bahwa burnout itu tidak sama dengan stres dan tidak sama juga dengan depresi. Jadi, walaupun simptomnya agak mirip tapi berbeda, jauh berbeda. Stres adalah hal yang common. Ketika kita hidup, pasti kita stres. Nggak ada hidup yang bisa tanpa stres. Kerja stres, nggak kerja juga stres. Punya anak stres, nggak punya anak juga stres gitu. Jadi nggak ada pilihan hidup kita yang zero stres. Jadi mau nggak mau, teman-teman parents di sini, salah satu cara untuk mengelola stres adalah menerima bahwa stres adalah teman kita. Selama kita hidup, dia akan muncul. Selama kita menyangkal, melarikan diri dari stres, kita bukannya bebas, tapi pelarian diri kita dari stres itu adalah stres itu sendiri gitu. Jadi kita tinggal pilih mau stres yang nyata, yang masalahnya konkret tinggal kita selesaikan, atau kita mau melarikan diri terus-menerus, akhirnya stres karena melarikan diri, dan berkembanglah menjadi burnout gitu. Jadi burnout ini lebih kepada stres yang terus menerus. Jadi stresnya gagal kita kelola. Dia hadir di kita secara konsisten, bahkan mungkin menumpuk, grafiknya naik gitu. Maka muncullah burnout, ledakan gitu ya, ledakan. Nah, kalau burnout ini juga nggak bisa dikelola lagi, nggak bisa diatasi, maka muncul grafik turunnya, yaitu depresi gitu, low mood, hilang minat, ngapa-ngapain, nggak pengen ditanya orang-orang, pengennya ngerem aja di kamar, tidur,
nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi perbedaannya terlihat ya, ketika burnout adalah stresnya terus-menerus, grafiknya naik, tapi ketika orang burnout, dia masih bisa melakukan hal lainnya gitu ya. Burnoutnya di parental, bekerjanya dia bisa bekerja walaupun terdampak sedikit ya. Tapi ketika dia sudah depresi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya itu cloudy, semuanya itu jadi semerawut di pikiran mereka, akhirnya nggak ada fungsi kehidupan yang bisa mereka lakukan dengan baik gitu ya. Jadi hati-hati jangan mendiagnosis teman-teman buru-buru nih, padahal sebenarnya stres doang gitu, tapi langsung gue burnout atau saya depresi, jangan, karena itu akan menambah beban di diri parents lagi. Nah, kemudian ini ciri-ciri burnout. Ada teorinya yang mengatakan bahwa ciri-cirinya ada 3 ya, dan ini sangat terlihat jelas ketika kita mengalami burnout. Yang pertama adalah kelelahan dan merasa kehabisan energi yang terus-menerus karena tuntutan menjadi orang tua yang gak henti-henti. Akhirnya dampaknya yang terlihat apa? Gangguan tidur, prokrastinasi ya, jadi menunda peran kita, tugas kita sebagai ibu gitu ya, terus atau sebagai bapak, kemudian merasa bersalah terus-menerus, nggak hilang-hilang gitu. Sebagai orang tua, padahal akan adalah momen kita merasa bangga, bahagia, tenang bersama anak kita. Pada orang-orang yang parent yang burnout itu rasanya terus-menerus merasa bersalah. Yang kedua adalah the attachment. Nah ini sering banget ya, kita tidak lekat lagi atau melepaskan diri dari anak-anak kita, bahkan cenderung menjauhi anak-anak kita. Akhirnya kita kesulitan menikmati waktu bersama anak, merasa tertekan dengan kegiatan ini. Dampaknya apa? Sibuk dengan hal lain. Contohnya main handphone, ngedrakor gitu ya. Kalau anaknya minta, mah main atau pah main sebentar 10 menit, ntar dulu nih mama lagi drakoran atau papa lagi main Mobile Legends gitu. Jadi kita sibuk dengan hal lain gitu, menghindari koneksi dengan anak kita. Terus dampak yang kedua, melempar tanggung jawab berlebihan. Kita melemparkan tanggung jawab kita sebagai orang tua ke babysitter misalnya, atau ke pasangan kita gitu. Ini paling sering ke pasangannya. Kamu tuh yang harusnya A, B, C, aku tuh udah capek. Kamu tuh nggak pernah sama sekali, kalau udah kata-kata kamu pasti nggak pernah sama sekali, itu udah pasti konflik ya. Karena sebenarnya secara realita nggak ada yang selalu pasti dan akan seperti itu gitu ya. Kemudian yang terakhir ya enggan bersama anak gitu, sibuk aja melarikan diri, sibuk dengan kerjaan, padahal sebenarnya kerjaan ada yang bisa ditunda ya. Sibuk me time, nah sibuk me time-kan diri gitu ya, dan kesulitan meluangkan waktu untuk anak kita. Kemudian terakhir adalah inefisiensi gitu ya. Kita ngerasa upaya yang kita lakukan udah nggak efektif lagi, nggak ada upaya yang kayaknya bener nih kita lakukan sebagai orang tua. Dampaknya apa? Ya dipenuhi perasaan gak kompeten, itu saya ibu yang gagal, menyangkal setiap saran atau informasi yang diterima. Aku udah ngelakuin itu, tapi nggak bisa, semuanya serba nggak bisa di kepala kita. Dan akhirnya kita jadi pasif, nggak melakukan apapun, perbaikan apapun, upaya apapun untuk memperbaiki relasi kita dengan anak kita. 3 hal ini, parents bisa cek di diri masing-masing, ada nggak sih dari salah satu ciri ini yang terlihat banget atau intensitasnya tinggi. Nah, kalau udah ada, berarti hati-hati, mungkin itu tanda-tanda dari burnout. Nah, gimana sih cara terhindar dari burnout? Yang pertama, ini sebenarnya cara juga yang bisa dipakai untuk mengelola stres ya. Kalau mau kita terhindar dari stres, pertama kita harus bisa mengelola stres itu toh gitu. Jadi ini adalah sebenarnya tips untuk mengelola stres. Yang pertama dan bukan adalah kenali aku. Parents gak usah sibuk ngelihat tetangga, gak usah sibuk ngelihat influencer yang jadi orang tua, tapi sibukkan diri untuk mengenali aku. Aku ini siapa? Aku punya tujuan dan makna menjadi orang tua itu seperti apa? Gitu. Artiku sebagai orang tua itu apa? Gitu. Jadi untuk mengenali diri, parents mulai sekarang banyak-banyak deh nanya ke diri kita masing-masing tentang tujuan diri kita punya keterbatasan, punya kelebihan apa, dan yang paling penting, mengenali juga apa yang bisa aku kendalikan dan tidak bisa aku kendalikan. Nah, ini juga jadi catatan untuk kita ya.
kadang kita bias ya, kita nggak sadar bahwa kita bukan berlomba mengenali diri kita sendiri, bukan mengupayakan mengenali diri kita sendiri, tapi berlomba-lomba menjadi ideal bagi orang lain gitu. Dan akhirnya kita mengambil gambaran orang lain untuk bisa cocok di kita, padahal sebenarnya nggak selalu fit. Kondisi anak kita berbeda, kondisi keluarga kita berbeda, nilai yang kita miliki juga berbeda dengan orang lain itu. Ya. Cara yang kedua adalah kelola pikiran. Parents nggak ada pengasuhan yang sempurna gitu ya. Tapi saya pribadi melihat banyak bukti bahwa ketidaksempurnaan dalam pengasuhan itu tidak selalu berdampak buruk bagi anak kita. Gitu. Anak kita perlu paparan tantangan bahwa nggak semua di hidup ini berjalan mulus gitu. Tapi balik lagi, bagaimana kita menebus kesalahan atau ketidaksempurnaan itulah yang menjadi PR. Kadang kita terlalu sibuk menjaga kesempurnaan ini, tapi kita lupa untuk mengobati dampak yang diberikan kepada anak kita atau kepada pasangan kita akibat ketidaksempurnaan kita. Nah, seorang filsuf terkenal yang kalau bahasanya stoicism, mungkin teman-teman parents pernah dengar, bahwa sebenarnya ketika kita pengen bahagia dalam hidup kita, itu kita nggak boleh nunggu yang namanya emosi itu datang. Tapi justru bahagia itu adanya di kepala kita. Ketika kita percaya, kita mampu bahagia. Ketika kita percaya, kita mampu menjadi orang tua yang baik. Ketika kita percaya bahwa tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lalui, maka itu akan memberikan kita emosi yang positif gitu. Jadi jangan kembali. Jangan menitik beratkan pada emosi. Aku begini karena aku sedih. Aku begini karena aku marah. Enggak. Coba dicek ketika aku marah, sebenarnya apa yang ada di pikiranku? Ada kepercayaan apa di dalam diriku yang membuat aku stuck nih sama emosi ini? Jadi ketika teman-teman parents gloomy dengan perasaan capek, sedih, bersalah, marah, yang perlu teman-teman cek di nomor 1 tuh kenali diri, ditanya ke diri kita, sebenarnya saya punya kepercayaan apa sih yang membuat saya akhirnya terus-menerus merasa seperti ini gitu. Jangan-jangan ada kepercayaan yang nggak realistis yang perlu kita ubah. Itu yang pertama kali. Jadi jangan memaksa teman-teman untuk nggak nyaman dalam pengasuhan. Nggak ada. Manusia itu nggak ada yang nggak ngerasain emosi negatif. Ketika ada manusia yang nggak bisa ngerasain emosi nggak nyaman, maka dia juga nggak bisa ngerasa bahagia. Gitu. Jadi nggak bisa kita milih-milih, kita cuma pengen ngerasain bahagia, tapi saya nggak mau sedih, nggak mau rasa bersalah, nggak bisa. Itu udah paket komplit yang diberikan gitu di hidup kita. Kalau kamu mau bahagia, kamu perlu notice ada emosi-emosi yang di luar bahagia itu. Tapi bagaimana kita mengelolanya, dengan mengelola apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita bawa nih sebagai asumsi, itu yang penting. Ada pepatah yang mengatakan kayak gini, sebenarnya yang menyakitkan itu bukan fakta yang terjadi di hidup kita, tapi asumsi yang kita bawa di dalam kepala kita. Jadi sekarang teman-teman mulai ngecek juga nih faktanya nih, anak saya seperti apa sih kondisinya, saya kondisinya seperti apa, ada nggak kepercayaannya, nggak imit yang terlalu nggak realistis untuk itu. Nah, mulailah dengan merombak kembali kepercayaan itu. Dan yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Parenting memang ada teorinya tentang baiknya seperti apa, tapi pada praktiknya parenting itu adalah seni gitu. Bagus atau enggaknya itu diaplikasikan balik lagi tuh, tergantung kita, value yang kita anut, pasangan kita, anak kita. Ya, seringnya kita pengen nih berlomba-lomba melakukan sesuatu untuk anak kita, dan itu bukan dia yang butuhin, tapi ya karena sesimpel karena gue pengen kayak dia aja gitu, orang tua yang hebat wah dan sebagainya. So hati-hati, balik lagi apa yang ada di pikiran kita membentuk cara kita memandang dan merasakan hidup. Yang ketiga adalah bangun support system. Nah, support system itu mungkin teman-teman parents sering banget ya familiar dengan kata
support system. Tapi apa sih sebenarnya support system itu? Nah, secara teorinya itu sebenarnya social support atau support system itu ada 4 jenisnya. Ada emosional. Nah, ini yang paling sering nih dikeluhin sama mami-mami di ruang praktek gitu ya. Ekspresi empati, cinta, kepedulian. Nah, ini nih emotional support bahasanya. Jadi, yang namanya emotional support itu support diberikan dengan ekspresi cinta gitu ya, bahasa cinta, caring gitu ya, kehangatan dan sebagainya. Tapi ada juga yang namanya instrumental support. Itu bentuknya adalah fasilitas dan pelayanan. Biasanya ini bapak-bapak fokusnya di sini di instrumental support gitu. Tapi ibu-ibu pengennya yang pertama dominannya gitu. Jadi nggak matching gitu. Padahal sebenarnya itu support juga yang diberikan suami. Yang ketiga adalah informational support. Nah, ini yang kita lakukan sekarang sebenarnya dilakukan oleh The Care UT ini adalah salah satu support yang sifatnya informasional. Jadi sebenarnya ini saya apresiasi juga karena nggak seluruh perusahaan melakukan support seperti ini. Jadi teman-teman silahkan digunakan support yang ada ini untuk membantu kita dalam mengelola stres dalam pengasuhan. Dan yang terakhir adalah appraisal. Appraisal ini sifatnya lebih ke refleksi, saran, membantu kita untuk mengevaluasi diri. Gitu. Nah, seringnya kita mencari support system itu keluar. Ya memang kayak gitu ya, biasanya kita nyari support system keluar. Padahal sebenarnya kita bisa dapat support system juga dari diri kita sendiri. Kita tinggal cek kita lagi butuh apa sih saat ini yang bisa membuat saya agak terboosting gitu ya energinya. Cek, oh saya butuh emotional support kah, instrumental support kah, informasional atau appraisal support. Kalau memang teman-teman kesulitan cari di eksternal, supply dulu dari diri kita ya. Memang kita perlu belajar membutuhkan orang lain, tapi kita juga perlu belajar membutuhkan diri kita sendiri. Dan terkait dengan support system ini memang yang paling sering kita lakukan juga salah satunya adalah spiritual connectedness ya. Jadi sisi spiritual di era pandemi sekarang itu adalah salah satu support system yang lebih terjangkau aksesnya gitu ya. Bukan saya pro ke agama, bukan, tapi memang sisi spiritual itu membantu kita untuk lebih tough ya dalam menjalani sesuatu yang nggak di luar ekspektasi kita berjalannya. Nah, yang terakhir yang keempat ini terkait dengan you can give what you don't have ya. Teman-teman parents ingat, kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Ketika kita kekurangan afeksi, ketika kekurangan cinta dan kehangatan di dalam diri kita, maka saya cukup yakin bahwa teman-teman akan kesulitan juga memberikan itu ke anak-anaknya teman-teman parents di sini. Jadi ketika teman-teman nih, kayaknya kok saya susah banget ya hangat sama anak saya, kok saya susah ya mengapresiasi anak saya, jangan-jangan teman-teman parents sendiri sedang draining gitu, sedang kehausan akan afeksi itu dan apresiasi itu. Jadi sebelum teman-teman memberikan ke anak-anaknya teman-teman, coba cek, apa sih yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri gitu. Sehingga aku tankiku nih penuh, sehingga aku bisa mengucurkan apa yang seharusnya bisa aku berikan ke anakku. Jangan berlama-lama tenggelam dengan satu emosi, tapi mulailah berpikir untuk melakukan apa sih yang bisa aku lakukan untuk membuat aku merasa lebih baik, dan aku tahu itu aku butuhkan untuk diriku sendiri. Sesimpel me time. Me time itu bukan tentang berapa banyak waktunya, kecil tapi konsisten itu udah memberikan dampak yang besar. Penelitiannya sebenarnya kita hanya butuh 2 menit dalam sehari me time. Tapi memang yang perlu kita cek adalah kita memfokuskan hal itu untuk me time kita, untuk charging diri kita, dan kita yakin itu memang kegiatan yang kita butuhkan, kita nikmati gitu. Bukan kegiatan yang semeraut yang justru membuat kita jadi letoy dan lesu gitu ya, jadi tambah nggak mood lagi. Dan yang ketiga adalah hadapi dan selesaikan masalah. Ini paling sering ya, ketika kita cemas, ketika kita gloomy dengan emosi yang tidak menyenangkan, template-nya kita itu kebanyakan kalau nggak fight, ya flight, melarikan diri gitu ya, ngindarin gitu. Padahal ini masalah ada di depan, ini masalahnya gitu. Tapi kita sibuk menyangkal, sibuk mendistraksi diri kita dengan banyak hal, akhirnya masalahnya yang nggak terselesaikan, hanya menumpuk aja diam di situ gitu, dan akhirnya itu jadi ledakan, burnout. Jadi sebaiknya jika memang ada masalah yang teman-teman rasakan terkait diri teman-teman, pasangan atau anak, selesaikan itu,
komunikasikan dengan pasangan, cari bantuan kalau memang teman-teman butuh bantuan, jangan menunggu gunung berapinya itu meletus terus lavanya udah kemana-mana gitu. Kebanyakan parent-parent yang datang ya ke ruang praktek itu ya, walaupun sekarang udah mulai agak sedikit sih ya. Kalau dulu tuh banyaknya mereka udah meledak gunung berapinya ya, yang salah satu udah minta cerai, padahal sebenarnya awalnya hanya parental burnout salah satunya, udah di ujung tombak baru datang ke ruang praktek. Jangan ketika teman-teman memang udah ngerasa ada masalah nih pengasuhan, nih, anak saya bermasalah, relasi saya sama suami saya bermasalah, dan kayaknya usaha mandiri sulit banget nih dilakukan, so go find help dengan professional help gitu. Dan stop saying you can do it and just do it gitu. Seringnya ngeblok diri kita, balik lagi sih ke pikiran kita bilang nggak bisa, padahal akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa. Jadi coba cek isi pikiran kita, coba push diri kita untuk melakukan hal yang memang kita tahu itu benar dan bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi kita perlu, saat menjadi orang tua, kita perlu menanggalkan yang namanya ekspektasi menjadi perfect dan hebat. Karena itu adalah ekspektasi yang luar biasa beratnya. Karena kita nggak selalu sempurna dan nggak selalu hebat. Yuk kita sama-sama jadi be real lah. Balik lagi ke realitas. Saya punya keterbatasan apa, saya punya kelebihan apa. Anak saya punya keterbatasan apa, punya kelebihan apa. Karena settingan yang perfect itu dan mau menjadi hebat itu yang bikin kita meledak akhirnya menjadi burnout itu ya. Dan kalau udah mengalami parental burnout seperti itu, apa yang bisa dilakukan sebagai first aid? Share ke orang yang kalian percaya, yang kalian tahu bisa memboosting diri kalian dengan sesuatu yang positive vibe ya. Dan find help gitu. Jangan dientar-entar gitu. Lakukan langkah untuk menolong dirimu sendiri, karena kadang kita terbatas juga ya dalam menolong diri kita sendiri. Oke, sekian Mbak Edith presentasi dari saya. Thank you Kak Ega, ini benar-benar jadi banyak inspirasi, menambah insight juga bagi kita semua yang mendengarkan.